Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM yang sama ya. Saya masih belum tahu mau ganti ke ROM yang mana. Dan di sini saya baru aja cobain updatean dari Touch Responsive Config ya. Di sini ada updatean terbarunya. Dan di sini juga ada beberapa pilihan ya. Mungkin kalian bisa lihat aja di video ini, dan sensitif layarnya juga lumayan enak ya. Jadi lebih enak, kalian bisa pilih sesuai panel device kalian. Mungkin kalian bisa lihat di aplikasi Device Info HW ya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti modul Magis ya. Kita akan cobain buat modul Magis, dan di sini saya pakai modul Magis dari Touch Responsive ya. Mungkin nanti kita akan cobain, dan ini ada updatean di versi 1.7. Dan di sini kita tes di device wired ya, dan ini di ROM Nusantara Project, dan di sini kernel dari Panda ya. Jadi kalian bisa cobain aja, dan mungkin hasilnya bisa beda aja, beda-beda ya. Karena kadang beda ROM, beda kernel juga bisa beda hasilnya guys. Oke, dan di sini kita akan cobain modul dari Touch Responsive, dan mungkin kalau kalian mau racik juga bisa racik sama modul yang lain. Bebas sebenarnya di sini, tapi saya sudah pakai modul internet dan extreme gaming. Dan kita akan tambah modul Touch Responsive ya. Jadi bisalah untuk responsive layar juga. Dan sebelumnya itu ada kalibrasi juga ya, cuma changelog yang terbaru ini saya belum perhatikan banget, cuma nantilah kita lihat. Oke, dan di sini saya pakai kernel dari Panda ya, jadi kernel yang stok. Dan kita lihat di sini juga trolling testnya guys. Trolling testnya ini dari kernel Panda, tapi sudah aktif extreme gaming juga ya tadi. Di kernel Panda ini lebih ke hemat baterai ya, jadi untuk performanya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sebenarnya kalau kernel Panda. Tapi kalau kalian mencari performa, mending ganti custom kernel aja, pakai kernel Agni aja juga bisa. Oke, lumayan tetap stabil ya, dan ini lebih ke hemat baterai. Cuma untung kita pakai modul extreme gaming, jadi ada tambahan ya. Kalau kalian lebih nggak cocok misalkan pakai extreme gaming, bisa cobain modul yang lain kayak auto performa juga bisa ya. Auto performa itu juga kurang lebih hampir sama extreme gaming nih ya. Oke, dan di sini kita akan cobain pasang modulnya ya. Kita pasang modul dari Touch Improvement itu, dan ini yang versi 1.7, dan pilih volume K ya. Astaga, di sini volume saya agak kurang enak ya, dan di sini ada config-nya, config Touch. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Screen responsive ya, kalian bisa pilih. Oke guys, jadi pilihannya kayak gini. Tadi saya karena tombol saya agak kurang enak, jadi saya cepet-cepet tekan dan langsung kepilih otomatis ya. Di sini kalian cuma pilih config untuk touch screen-nya, kalian bisa pilih, dan di sini ada touch screen panel device ya. Mungkin kalian bisa lihat di device info HW untuk lihat touch screen panel. Cuma di sini tadi ke next langsung saya, cuma nggak masalah, tetap bisa ya. Dan jika touch screen detect below bla bla, kalian bisa lihat sendiri aja nanti. Dan cuma gini doang ya, cuma 2 kali pilihan. 3 kali sama nih. Oke, gitu doang, dan kita langsung aja ya, kita reboot sistem. Dan di sini kita pakai Touch Responsive Config dan di Extreme Gaming ya. Oke guys, jadi di sini sudah masuk home screen ya. Jadi sekilas ya nggak ada masalah sih sama layarnya, harusnya nih. Double tapnya juga tetap normal. Dan kita lihat di sini di Magisnya, kita lihat Magis apa aja yang sudah aktif. Di sini saya matiin untuk internet, saya matiin ya. Dan di sini Touch Responsive config-nya aktif, dan saya pakai extreme gaming ya. Next mungkin saya cobain modul yang lain yang kayak auto performa aja lah kan.
Soalnya pernah ada yang komen katanya nggak cocok pakai extreme gaming, jadi mungkin bisa pakai auto performa. Jadi auto performa kurang lebih hampir sama ya. Next lah kita jelasin dan kita tes di anunya juga ya. Kita tes di trolling test juga. Ini oke, stabil ya di sini 110-an. Dan kita tes di game juga sekalian guys. Oke, kita tes di game PUBG, cuma sebelum itu kita tes kamera. Oke, kamera nggak ada masalah, tetap bisa kebuka aman-aman aja. Dan kita tes di PUBG guys, karena di sini kan saya sudah unlock grafik ya, dan ini untuk unlock game di PUBG. Jadi kalau misalkan kalian game di Mobile Legend, game di yang lain juga bisa ya, pakai modul yang lain, tapi maksudnya bisa ada, karena ada yang untuk ML, ada COD, ada FF juga ada ya. Oke, dan kita tes di PUBG sekalian, dan ini layarnya lebih responsif ya, lumayan lah. Oke, kita tes aja langsung. Oke guys, jadi kita sudah masuk di sini ya, kita sudah tes, dan kita lihat di sini grafiknya di sini sudah terunlock karena pakai modul ya, dan audio high. Jadi kalian bisa tes di game PUBG juga bisa, di game yang lain juga bisa, bebas sebenarnya guys ya. Oke, dan sebelum itu kita akan lanjutin di game ini bentar, dan kita liatin suhu dan lain-lainnya ntar guys. Oke guys, jadi untuk suhunya di sini nggak terlalu cepat panas ya. Suhunya 38 derajat ternyata guys. Jadi nggak terlalu cepat panas dan masih aman ya. Jadi masih enak pakai extreme gaming, touch responsif, ataupun kalian bisa pakai tweak internet juga nggak masalah sih sebenarnya. Dan performanya di sini juga mantap. Performa kan kita pakai extreme gaming, dan touch responsif itu untuk sensitive layar ya sebenarnya.
Di layar juga masih aman, nggak ada kendala sih, sementara belum ada kendala guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.